Ya, kita lanjutkan. Al-Fatihah sama buat keluarga di kampung yang lagi kena musibah. Oh iya, kita bacakan Fatihah dulu untuk keluarga Uni Udah deket banget di kampung. Ya udah. Yang lagi ada musibah ini lagi, banjir lagi. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan keselamatan ibu-ibu ya. Mudah-mudahan sehat walafiat selama, karena banjirnya ini datang lagi ya. Saudara-saudara kita juga di sana, khususnya untuk saudara Uni dan Uda, dan juga saudara-saudara kita yang lain, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesabaran, keselamatan, kesehatan, dan mudah-mudahan Allah kasih ketegaran serta pertolongan yang banyak. Bila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW, khususan keluarga Uni dan Uda yang ada di kampung serta saudara-saudara kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Mudah-mudahan tidak besar ya. Mudah-mudahan Ya, biasanya kan di bawah. Sekarang itu ada juga motor tua deh. tahun baru ini, mudah-mudahan Allah berikan sehat selamat tadi. Ya. Ya, ibu-ibu, kita lanjutkan kajian kita. Jadi hari ini tepat tahun baru tanggal 2 Januari. Tadi sudah kita bahas yang pertama, kita tutup dan kita mulai awal tahun dengan doa. Karena doa itu adalah senjatanya orang yang beriman, orang muslim. Termasuk tadi dalam menghadapi musibah, bala, bencana, kita juga bantu sebagai saudara, sebagai sesama muslim, sebagai sesama se-Indonesia, baik yang muslim maupun yang tidak muslim, kita bantu doakan mudah-mudahan Allah berikan sehat, selamat, dan sabar ya. Itu jadi doa itu adalah senjatanya orang muslim, orang yang beriman. Ketika kita berdoa dengan yakin, maka energi positif, energi husnuzon. Karena doa itu adalah bagian dari prasangka baik seorang hamba kepada Allah, bahwa Allah akan mengabulkan segala doa-doa kita. Jadi kata Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya Allah akan kabulkan, niscaya aku akan kabulkan permintaanmu. Itu pasti, karena itu adalah firman Allah. Tapi bagaimana doa kita biar dikabulkan, khususnya di awal tahun baru ini, baik doa untuk segala hajat maupun segala kebutuhan, cita-cita, maupun doa untuk menolak bala dan bencana agar Allah kabulkan. Yang pertama, yang pasti, ibu ketika berdoa harus yakin bahwa kita minta pada Allah, Allah yang bisa kun fayakun, yang bisa apapun, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Harus yakin. Karena banyak orang yang berdoa tapi dia tidak yakin. Saya siapa gitu. Gak yakin, itu namanya gak husnuzon kepada Allah. Padahal kita semua sama, adalah hamba Allah. Walaupun kita penuh dosa, penuh maksiat, penuh lalai, tapi kita itu mintanya sama Allah. Ketika kita minta sama Allah, Allah nggak pandang siapa kita. Yang penting keyakinan kita kepada Allah kuat. Jadi walaupun kita ahli maksiat, ahli dosa, kalau kita yakin bahwa kita memintanya kepada Allah yang maha pemberi segalanya, yang mengabulkan segalanya, insya Allah dari keyakinan itu membawa husnuzon yang baik kepada Allah, Allah akan kabulkan. Jadi banyak orang yang berdoa tapi tidak yakin kepada Allah, tidak yakin kepada Allah.
Tidak yakin kepada Allah itu bisa jadi meragukan Allah, atau bisa jadi meragukan bahwa kita adalah hamba Allah, sama-sama hamba Allah yang memang sepatutnya selayaknya berdoa kepada Allah. Maka di awal tahun ini kita minta kepada Allah, mudah-mudahan tahun 2026 penuh kebaikan, penuh keberkahan, penuh kemaslahatan, penuh ketaatan, penuh rizki yang halal, yang barokah, yang melimpah. Dan mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat-hajat dunia dan akhirat kita. Yang pastinya mudah-mudahan kita semua diberikan ketenangan lahir dan batin. Insya Allah kalau sudah tenang menjalankan ibadah, menjalankan apapun, insya Allah kita siap. Karena manusia itu harus siap berada di bawah, harus siap berada di atas. Kita nggak tahu, karena roda terus berputar. Tapi kalau ada yang bertanya, Neng kok aku rodanya di bawah terus gitu kan, berarti mungkin kita belum siap untuk naik ke atas. Karena kita sebagai manusia sunnatullahnya ya memang kadang berada di bawah, kadang berada di atas. Kita siapkan ketika kita nanti mau naik, siapkan ilmu, siapkan upgrade diri, perbaiki diri kita menjadi lebih baik. Ketika kita diangkat derajatnya oleh Allah, kita sudah siap menerima itu. Allah mau angkat kita, tapi kita belum siap, gimana jadinya? Ya udah di bawah terus. Ketika kita di bawah juga kita harus siap, kuatin sabarnya. Ya memang hidup gitu kan. Tapi kita yakin, optimis, husnuzon bahwa tahun 2026 ini Allah akan memberikan yang terbaik dibanding dengan tahun 2025. Karena siogianya manusia itu harus tambah baik dari yang kemarin. Bukan tambah baik dari orang lain, tapi diri kita sendiri tambah baik dari yang kemarin menurut versi diri kita. Maka kita siapkan ilmu, kita siapkan lapang dada kita siapkan lahir batin, mental kita, semuanya kita siap. Ketika berada di bawah, kita sabar, kita siap, tangguh, kita terus berusaha. Ketika kita mau diangkat sama Allah, di atas juga kita siap menerima itu semua. Karena kalau nggak siap jadinya Allah nggak kasih gitu. Jadi harus siap. Siapnya itu dengan apa? Salah satunya ya dengan ikra, dengan belajar. Dengan baca itu bisa belajar, upgrade diri, bisa juga dengan perbaiki ibadah kita. Dengan apa lagi? Dengan belajar sabar, belajar mengontrol emosi. Karena kadang-kadang yang membuat kita sial itu bukan orang lain, tapi emosi kita sendiri gitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengendalikan diri kita sendiri? Karena setan itu ganggunya hanya sekali, selebihnya adalah hawa nafsu, kontrol diri kita sendiri. Kalau kita nggak mau ikutin, kita bisa mengontrol diri kita, itu setan juga nggak berani gitu. Jadi kalau kita nggak bisa ngontrol, jangankan setan mau goda, ya baru dibisikin aja, baru dicelotehin teman aja sudah kegoda gitu kan. Jadi kita sama-sama belajar mengontrol emosi kita. Insya Allah tahun 2026 akan menjadi lebih baik lagi. Tadi dengan doa. Yang kedua, tadi ibu-ibu kita semua sudah kebanyakan informasi ya, sudah kebanyakan pikiran, sudah kebanyakan masalah, sudah kebanyakan segala macam. Jangankan masalah-masalah yang hutang segala macam, kita dapat kabar saudara kita mau ibaratnya tadi Uni ya dapat kabar bahwa meluap lagi banjirnya, itu aja udah pikirannya udah kacau balau, udah minta ampun kan, udah masya Allah, udah kita panik, itu iya, udah panik. Padahal kepanikan itu adalah sebenarnya ya wajar manusia gitu ya. Yang pertama kita sadari bahwa panik itu adalah manusia, wajar. Kita terima bahwa diri kita panik.
Yang kedua, jangan jadikan kepanikan kita akhirnya pikiran yang berkepanjangan. Ya, jadi ketika kita panik kita sadari, oh iya, berarti itu tanda cinta kasih kita kepada keluarga kita. Kita sadari, kita panik. Doakan. Habis itu apa? Jangan kepikiran kepanjangan, doakan. Habis itu apa? Jangan dipikirin lagi. Nanti kalau dipikirin jadi nafsu makan. Jadi yang sono karena musibah, yang sini sakit. Harusnya kita bisa terus bantu dengan doa, harusnya kita bisa terus support dengan dana dan sebagainya. Kalau kita sakit, maka kita akan menjadi melemah, berkurang. Maka ketika kita panik, kita sadari bahwa kita panik. Ya Allah, kita berdoa kepada Allah, aku cuma bisa bantu doa, maka doa. Kalau aku bisa bantu lebih, aku bantu lebih. Kalau panik, sadari lagi kita manusia, tapi jangan dipikirin. Karena hakikatnya semua sunatullah, qadarullah, Allah yang sudah atur. Kita hanya bisa berusaha, merencanakan. Kan manusia hanya bisa berusaha. Berusaha dengan apa? Berdoa. Berusaha dengan apa? Oh, melapor kepada, misalnya kalau itu pihak yang ahli gitu ya. Kalau bagian bencana tuh tangga bencana. Iya, melapor, jangan diem aja. Jangan dipikirin tapi doa enggak. Tapi melapor enggak ditindak, akhirnya sakit sendiri. Jadi panik itu bagian dari kasih sayang, tapi jangan berkepanjangan. Karena kalau berkepanjangan itu selebihnya bukan kasih sayang, Bu. Kalau Ibu mau tahu, itu kepanikan yang berkepanjangan itu adalah bisikan setan. Kalau setannya yang sudah bisikin, akhirnya ibu gak bisa bantu, gak khusyuk doanya sama Allah. Akhirnya ibu malah males makan karena panik, karena pikirannya ruwet. Makanya yang kedua tadi kita harus riset tuh. Riset tuh pikiran kita, masalah-masalah ya udah. Yang kemarin sudah qadarullah, Allah maunya seperti itu gitu. Yang sekarang bagaimana? Pelajaran buat kita. Kalau yang kemarin begitu gak baik, ya udah kita tinggalin. Kita riset. Orang dosa aja kita bisa hapuskan, Bu ya. Apalagi masalah, ya nggak Bu? Masalah bisa diriset. Diriset pun nanti ada lagi masalahnya. Kayak HP aja, selama HP ini masih aktif, pasti terus ada isinya kan? Ada isinya. Kalau nggak ada isinya justru nggak bisa difungsikan. Otak ibu juga selama ibu masih hidup, itu pasti terus ada masalah, ada isinya tuh. Makanya pergantian tahun baru ini adalah momen untuk kita meriset. Udah, yang kemarin-kemarin udah qadarullah, ya Allah udah aku ikhlas, aku ridho, engkau maunya begini. Yang sekarang ya Allah aku mau lebih baik lagi. Karena nggak ada yang mustahil. Mau umur ibu berapapun, ibu mau berubah nggak ada yang mustahil. Semua bisa. Bahkan kita sering baca kan, orang-orang hebat, orang-orang kaya, orang-orang ulama dan sebagainya. Bahkan ya jangan jauh-jauh, ulama banyak yang 40-50 tahun nggak bisa apa-apa, lalu baru belajar, tiba-tiba ketika dia mau sungguh-sungguh, dia mau berubah, dia bisa. Jangan jauh-jauh. Siapa yang punya fried chicken dah? Umur berapa itu fried chicken? Fried chicken, KFC ya? KFC 70 tahunan kan pensiun. Itu baru. Apalagi kita yang belum 70 tahunan. Ibu jangan pesimis. Jadi 2026 ini kita isi dengan optimis, husnuzon. Ya Allah, ya udah kita mau menjadi yang lebih baik lagi. Kalau kemarin sakit-sakitan, ya udah sekarang belajar pola hidup sehat. Ya, nggak ada yang terlambat. Ibu mau berubah kapanpun, tidak ada yang terlambat. Yang terlambat adalah antar aja lah berubahnya, antar aja lah, besok aja lah, antar lagi. Nah itu yang nggak mau, cuman niatnya doang. Jadi kalau mau berubah umur berapapun nggak ada yang terlambat. Jadi yang pertama doa, yang kedua kita riset, yang ketiga ketika sudah diriset tuh masalah-masalah yang kemarin, ibu kalau bisa kalau di dalam hadis Rasul tuh innamal a'malu binniyat gitu ya. Jadi setiap apa-apa tuh harus dengan niat.
niatkan yang baik-baik. Jadi ketika udah di reset, udah dihapus semua memori, ibu tulis, catat, niatin yang baik-baik. Tahun 2026 mau apa? Ibu misalnya 2026 aku mau ya sholat 5 waktunya lebih ini lagi, lebih istiqomah lagi. Mau apa? Oh, ibu kalau mau taubat sebenarnya dalam sholat 5 waktu itu ibu udah taubat tuh. Kalau ibu renungkan kan dari takbiratul ihram aja, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Oh banyak tuh. Terus duduk di antara 2 sujud tuh kata Abi juga kan ada 8 doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu kalau dihayati kita dalam sholat aja luar biasa itu. Luar biasa. Jadi saya nggak bahas puasa dulu karena udah malam. Nanti ibu yang penting nikmati Rojab ini. Nanti ketika kita Syaban juga nikmati Syaban. Jangan buru-buru mau Ramadan. Karena kadang-kadang kita udah Ramadan buru-buru mau Lebaran. Baru hari kedua ketika Ramadan berapa hari lagi ya Lebaran. Itu namanya tidak menikmati Ramadannya. Begitu juga ibu berapa hari lagi ya puasa ya. Ibu tidak menikmati Rojab ini. Jadi Rojab ini kan bulan penuh ampunan, bulan penuh limpahan rahmat, maghfirah dari Allah. Jangan bertanya-tanya berapa lagi ya Ramadan ini. Seakan-akan boleh bertanya, tapi jangan sampai dipikirin oh ini lagi. Akhirnya ibu tidak menikmati Rojabnya, tidak menikmati Syabannya. Akhirnya apa? Ibu Ramadan baru 5 Ramadan udah berapa hari lagi ya Lebarannya. Akhirnya mikirin apa? Tidak menikmati Ramadan, yang mikirinnya apa? Bajunya udah berapa ya? Udah ada belum ya? Oh buat anak belum ada nih. Buat Lebaran pertama bajunya apa ya? Lebaran kedua apa? Kuenya apa ya? Akhirnya apa? Ketinggalan menikmati Ramadannya. Iya, itu otaknya udah kejauhan. Padahal kita harus menikmati saat-saat ini. Ya udah hari ini kita nikmati hari ini. Jadi hari ini penuh ampunan, kita nikmati dengan doa, kita nikmati dengan amal soleh. Yang sampai kita mikirin kapan ya Ramadannya, kita tidak mendapatkan keutamaan Rojab dan Syabannya. Kita mikirin kapan ya Lebarannya, kita tidak menikmati Ramadannya. Wallahu a'lam bishawab. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.